Allah berfirman, "Qila irji'u wara'akum faltamisu nura." Dikatakan kepada mereka, siapakah yang dimaksudkan? Dikatakan kepada mereka, mereka ini adalah orang-orang munafik. Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Hadza wa jawabu istighathatihim. Irji'u ila sahibikum asy-syaitan waqtabisu minhu nura fahuwa wara'akumul yawma kama kana wara'akum bil ams. Ini merupakan jawaban dari permohonan orang-orang munafik kepada orang-orang yang beriman. Kata orang-orang yang beriman supaya kamu kembali kepada syaitan yang sebagai temanmu untuk memperoleh cahaya darinya. Dan dia sekarang, syaitan itu berada di belakangmu. Sebagaimana dahulu dia selalu berada di belakang dirimu pada saat kamu melakukan perbuatan sesat. Jadi jawaban dari orang-orang yang beriman ketika orang-orang munafik ingin mendapatkan cahaya dari mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman supaya orang-orang munafik mencari cahaya sendiri, supaya mereka mendapatkan cahaya dari syaitan, karena syaitan ini selalu menjadi temannya yang selalu memberikan inspirasi untuk melakukan keburukan dan kejahatan. Sebagaimana syaitan dahulu kala selalu menemani mereka, maka sekarang juga mereka ditemani oleh syaitan. Agar supaya cahaya itu dicari, diminta oleh orang-orang munafik dari syaitan yang menjadi junjungannya atau yang menjadi temannya. Inna hadzan nura liman amila fi dunyahu li akhiratihi. Amma man ishtara al-hayata ad-dunya bil akhirah fama huwa bi kharijin min adh-dhulumati illa ila ma huwa asyad. Sesungguhnya cahaya ini bagi mereka yang beramal ketika berada di alam dunia. Mereka beramal untuk akhiratnya, mendahulukan kehidupan akhirat dari kehidupan dunia. Mereka orang-orang yang taat dengan melakukan hukum-hukum, sehingga hukum-hukum tersebut mengikat. Mereka melakukan apa-apa yang dihalalkan saja, tidak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh agama. Adapun bagi yang membeli dunia dengan akhiratnya, maka dia tidak akan keluar dari kegelapan, kecuali kegelapan itu akan bertambah gelap baginya. Bagi mereka yang tidak mentaati hukum-hukum ketika berada di alam dunia, maka mereka nanti dalam keadaan kegelapan. Dan mereka tidak memiliki suatu keadaan kecuali keadaan itu akan semakin gelap bagi dirinya. Karena kehidupan akhirat merupakan hari pembalasan. Peluang kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika manusia berada di alam dunia. Alam dunia merupakan tempat untuk beramal, tempat untuk berkarya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sebagai ladang untuk akhirat. Wa duriba bainahum bisurin
lahu babun batinuhu fihi ar-rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'azab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat. Dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Jadi siapa yang bisa melewati sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang nyata, maka dia akan sampai. Ada sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak nyata. Sesuatu yang dilihat ini merupakan petaka, merupakan siksaan. Pada tempat tersebut adalah tempat orang-orang munafik dan tempat bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Berbeda halnya dengan tempat orang-orang yang beriman. Tidak dilihat oleh mereka, tapi itu merupakan suatu tempat yang dijanjikan. Dhamiru bainahum ya'udu ilal mu'minina wal munafiqin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waduriba bainahum bisurin lahu bab." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di antara mereka ini kembali kepada siapa? Kembali kepada dua kelompok. Kembali kepada orang-orang yang beriman dan kembali kepada orang-orang munafik. Lalu yang dimaksudkan dinding adalah sekat pembatas atau yang disebut hajiz. Wal ma'na anna Allah an'ama 'alal mu'minina bil jannah. Muatan dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberikan nikmat berupa surga kepada para hamba yang beriman. Wa anfaqama minal munafiqina bi'adzabin nar. Dan dia memberikan siksaan yang pedih kepada orang-orang munafik. Wa bainal jannati wan nari hajizun. Perjanjian itu sudah berlaku dari sejak dahulu kala. Yang baik itu dipisahkan dari yang tidak baik. Yang benar itu dipisahkan dari yang salah. Yang hak itu dipisahkan dari yang batil. Begitu juga surga itu dipisahkan dari api neraka. Oleh karena itu, surga dan neraka memiliki dua sisi. Batinun ghairu mandur wa huwa yalil mu'minin. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, itulah yang diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana Anda harus percaya di alam dunia, hari kemudian itu hak, hari kemudian itu ada. Dia tidak bisa dilihat, akan tetapi harus diyakini. Wallahirun mandurun wa huwa yanil munafiqina wa ghairihim minal mujrimin. Sedangkan yang bisa dilihat itu diperuntukkan kepada orang-orang munafik dan diperuntukkan kepada para durjana yang lain. Alam yang kasat mata ini sebagai surga dunia bagi mereka yang tidak mentaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasat mata bisa dilihat, bisa dirasakan. Berbeda halnya ketika seseorang melakukan kebajikan, dia dijanjikan dengan pahala itu tidak dapat dilihat. Kelak dia akan merasakan, dia akan mendapatkan surga. Wal awwalu fi al-jannatu watsani min jihatihi jahannam. Maka sesuatu yang tidak bisa dilihat itu adalah surga. Karena surga itu tidak bisa dibayangkan.
Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata. Tidak pernah terdengar oleh telinga. Bahkan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Semua yang menceritakan masalah surga itu hanya pendekatan semata. Agar bisa dimengerti, agar bisa dipahami, itu artinya litakrib.